Di tangan saya sudah ada 4 kamera yang ditujukan untuk vlogging, yaitu Modovo H88 Pro, kemudian ada Acroder Kit 3, Kit Bis KA2, dan Tika Action 2. Kesemuanya ini memiliki rentang harga di kisaran 1 jutaan. Dan seperti apa hasilnya jika kita bandingkan kualitas video dari keempat kamera ini? Ini dia pembahasannya. Khusus Modovo, dia memiliki bentuk sangat mirip Insta360 Go, dan memang sebenarnya dia dikhususkan untuk vlogging ala bodycam. Sementara ketiga lainnya adalah kamera vlogging yang memiliki desain mirip Osmo Pocket atau Insta360 Luna yang sekarang banyak diperbincangkan. So, jika kamu memiliki budget yang sangat minim dan tidak terjangkau untuk membeli kamera-kamera vlogging mahal seperti dari DJI atau Insta360 yang harga barunya selalu di atas 5 jutaan, maka kamu bisa pertimbangkan untuk melirik kamera-kamera murah ini. Dan mungkin selanjutnya saya akan coba bahas versi action cam yang memiliki desain mirip GoPro namun dengan rentang harga 1 jutaan juga, seperti dari SJ Cam, Akaso, Brica, dan lain-lain. Tapi sebelumnya mari kita lihat dulu seperti apa kualitas dari keempat kamera ini. Bisakah kamu menebak yang mana yang dari Modovo, Acroder, Kit Bis, dan Tika? Jika kamu sudah sering melihat channel saya ini, saya yakin kamu bisa dengan mudah menebaknya. Karena meskipun 4 kamera ini harganya hampir sama, tapi kalau soal kualitas video, keempat kamera ini memiliki karakternya masing-masing. Ada yang stabilitasnya bagus, tapi warnanya oversaturasi. Ada yang sangat wide, ada yang sangat tajam, dan ada juga yang kualitas videonya kurang alias burik jika dibandingkan ketiga lainnya. So, daripada kamu lama-lama kebingungan, berikut ini saya akan tampilkan yang mana dari Modovo, yang mana dari Acroder, yang mana dari Tika, dan yang mana dari Kit Bis. Ini dia. Bisa kamu lihat dari keempatnya ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalnya ketika stabilitasnya lumayan bagus, tapi detailnya kurang oke. Ketika detailnya lumayan bagus, misalnya warnanya yang kurang oke. Tidak ada yang bagus secara menyeluruh, pasti ada kelemahannya karena ini adalah kamera murah. So, seperti inilah jika gambarnya saya zoom jika kamu ingin lihat detailnya lebih jelas. Seperti biasanya, setelah melihat hasil preview dari videonya, mari kita nilai stabilitasnya seperti apa. Dari keempatnya ini, Tika memiliki stabilitas yang paling solid. Dia paling bagus secara stabilitas dibanding ketiga kamera lainnya. Acroder mungkin menjadi kedua terbaik karena dia punya lebar layar paling luas sehingga getaran akan menjadi tersamarkan. Ketiga, Modovo. Dia sebenarnya stabilitasnya hampir sama dengan Acroder, tapi karena Modovo sedikit lebih sempit pada lebar layarnya, sehingga getaran akan jadi semakin terlihat. Yang keempat adalah Kit Bis. Dia yang paling sempit secara rentang layar, sehingga getaran menjadi sangat jelas. Saya kurang tahu apakah dia punya sistem stabilisasi atau tidak. Selanjutnya mari kita coba sambil vlogging untuk melihat kualitas gambarnya seperti apa, kualitas mikrofonnya seperti apa, dan juga kualitas stabilitasnya seperti apa secara sekaligus. Ini dia hasil pengetesannya. Seperti ini kualitasnya ketika Modovo H88 Pro, kemudian Acroder Kit 3, Kit Bis KA2, dan juga Tika Action 2 saya gunakan untuk vlogging. Hasilnya seperti ini, kamu bisa nilai kualitas gambarnya, kemudian stabilitasnya juga. Ini saya gunakan sambil berjalan kaki. Kamu juga bisa perhatikan nih dynamic range-nya di bagian belakang. Untuk bagian awannya, apakah teksturnya terlihat atau tidak. Dan untuk di Acroder, saya ini menggunakan mode satu lensa atau satu kamera. Jadi hanya menggunakan kamera depan atau kamera yang menghadap saya saja. Sekali lagi, ini stabilitasnya nih. So, apakah menurut kamu ini sudah oke untuk kamera vlog pemula yang harganya di bawah 1 jutaan? Dan saya informasikan di sini, ini
tidak ada yang menggunakan mikrofon eksternal. Karena kan di Kitbis sama Tika itu ada mikrofon eksternal di paket penjualannya. Sekali lagi, ini dia hasil Modovo H88 Pro, Acroder Q3, Kitbis KA2, dan juga Tika Action 2 ketika digunakan untuk vlogging. Hasilnya seperti ini. Dari video tersebut, kita bisa menyimpulkan jika kualitas gambar Modovo bisa jadi yang terbaik karena dia lebih detail dan tajam. Kemudian ada Tika, pilihan kedua bagi saya, hanya saja kadang warnanya oversaturasi. Sementara Acroder bisa jadi pilihan ketiga karena dia memiliki rentang layar yang luas dan dynamic range yang paling bagus di antara yang lainnya. Untuk kualitas suaranya bisa kamu dengarkan tadi, jika Modovo saya rasa yang paling baik di antara yang lainnya. Kemudian ada Acroder, Kitbis, dan Tika. Tika memang menjadi yang paling jelek untuk kualitas mikrofonnya, tapi dia memberikan mic eksternal tambahan berjenis Type-C gratis di paket penjualannya dan kualitasnya itu cukup bagus. Selain Tika, Kitbis juga memberikan mic eksternal tambahan secara gratis di paket penjualannya. Mari kita bahas kualitas vloggingnya di malam hari. Penilaian di malam hari menjadi sangat menarik karena posisi pemenangnya ini jadi berbeda. Dan ini dia hasil pengetesannya. Seperti ini hasilnya ketika digunakan di malam hari atau di kondisi low light. Tapi di sini lampu masih menyala, lihat di atas sana itu lampu masih menyala ya. Ini di ruangan kecil dengan lampu sekitar 10 watt. Jadi ruangan ini sebenarnya masih sangat terang. So mari kita matikan lampunya. Nah, hasilnya seperti ini ketika lampu sudah dimatikan. Kamu bisa lihat noise-nya dan silahkan nilai apakah menurutmu ini masih layak digunakan atau tidak untuk kondisi yang gelap seperti ini. Kondisi low light seperti ini mungkin akan berguna buat kamu yang suka camping di malam hari, bikin konten di malam hari, atau misalkan ketika kamu berada di cafe yang biasanya lampunya itu tidak terlalu terang atau biasanya remang ya. So mari kita coba untuk tes di luar ruangan. Seperti ini hasilnya nih. Nah, ini dia ketika berada di luar ruangan, hasilnya seperti ini. Kamu bisa nilai nih apakah ini masih layak digunakan, apakah masih oke untuk di kondisi low light seperti ini. Kamu juga bisa nilai kualitas audionya karena kebetulan ini sedang berada di pinggir jalan, jadi mungkin ada noise dari kendaraan-kendaraan yang lewat juga. Kamu bisa lihat ya, jika Acroder kalau di malam hari dia jadi juaranya. Kualitas video malamnya bisa mengalahkan yang lainnya ini. Modovo bahkan ada flicker di video malam hari. Sementara Tika dan Kitbis itu video malamnya sangat jelek. So mari kita cari tahu seperti apa perbandingannya ketika kita gunakan di atas motor atau ketika kita gunakan untuk motovlog. Ini dia. Jika kamu suka kestabilan, Tika jelas bisa jadi juaranya. Hasilnya hampir sama dengan ketika kita tes sambil jalan kaki. Jika untuk motovlog, Tika pun adalah yang terbaik di sini. Khususnya untuk stabilitasnya ya. Walaupun tetap ya, ini kualitas stabilitas kamera 1 jutaan ke bawah. Kita bisa lihat jitter di sana sini. Jangan samakan dengan kamera mahal seperti dari DJI, GoPro, dan Insta360. Menariknya karena Acroder memiliki rentang layar yang luas sehingga pinggiran jalan dan juga stang motor saya jadi bisa terlihat jelas seperti ini. Sementara untuk ketajaman tetap Modovo yang paling baik. Dan mari kita lihat siapa juaranya ketika digunakan motovlog di malam hari. Ini dia hasilnya. Seperti hasil pengetesan vlogging di malam hari, pemenangnya tetap sama, yaitu Acroder. Dia memang terlihat superior dibandingkan ketiga kamera lainnya untuk kualitas low light-nya. Modovo yang bagus di siang hari menjadi terlihat kalah kalau di malam hari. Selain adanya flicker di kondisi-kondisi tertentu,
Juga karena Modovo tidak bisa menghandle flare sebaik Acroder. Lihat, terdapat ekor cahaya dari lampu kendaraan dan juga lampu jalan yang sangat panjang dan tebal. Sementara untuk Tika, jika di siang hari stabilitasnya bisa jadi kekuatan, namun di malam hari hal ini malah jadi bumerang. Terlihat motion blur yang sangat mengganggu, sehingga saya harus bilang ini tidak recommended untuk digunakan motovlog di malam hari. Dan KitBeast K2 lebih kacau lagi karena gambarnya jadi sangat gelap dan getaran juga sangat mengganggu. So, untuk KitBeast pun sama, saya tidak merekomendasikannya untuk dijadikan kamera motovlog di malam hari. Untuk fitur semuanya sama, keempatnya ini bisa kita operasikan lewat smartphone dengan jaringan Wi-Fi dan hasil videonya bisa kita transfer ke smartphone juga lewat Wi-Fi. Menariknya, Tika menggunakan aplikasi yang sama dengan KitBeast yaitu XDV, sementara Modovo dan Acroder menggunakan aplikasi yang sama juga yaitu Vidure. Fitur lainnya ada webcam, dan keempat kamera ini bisa kita gunakan untuk webcam. Kita tinggal colok saja ke PC atau laptop, atau bahkan smartphone dengan bantuan kabel Type-C. Modovo dan KitBeast memberikan case anti-air yang membuatnya bisa diajak sambil hujan-hujanan atau berenang. Sementara Acroder dan Tika tidak ada case anti-airnya. So, mari kita bahas kesimpulannya seperti apa. Ini dia rekap penilaian saya terhadap 4 kamera vlogging di bawah 1 jutaan ini. Tika menjadi yang paling bagus secara stabilitas, tapi detail dan warnanya kurang. Jika kamu bisa color grading, maka kualitas videonya akan sedikit lebih baik. Sementara Modovo, dia menjadi yang paling detail dan tajam, tapi stabilitasnya kurang bagus. Selain itu, ada kelebihan lainnya, tapi kalau Modovo ya, dia bisa ditempel di mana saja karena memiliki sistem magnetik dan bisa dijadikan untuk body cam juga. Acroder jadi kamera yang paling wide dan kualitas video malamnya jadi juara. Sayangnya stabilitasnya kurang bagus dan gambarnya tidak setajam Modovo. Sedangkan KitBeast dia punya warna yang paling natural, tapi dia kurang tajam dan juga stabilitasnya yang buruk. Ini hanya akan cocok jika kita gunakan untuk kamera footage diam bukan bergerak, atau saya rasa ini tidak akan cocok untuk vlogging sambil berjalan kaki. So, seperti yang saya bilang di awal, tidak ada yang bagus secara menyeluruh. Ini kamera murah, bukan kamera flagship. Pasti ada spesifikasi atau fitur yang dipangkas. Tergantung kamu mau lebih memprioritaskan sisi yang mana dan bertoleransi ke sisi yang mana. Apakah kamu lebih suka yang detail, lebih suka yang stabil, atau lebih suka yang video malamnya bagus? Itu tergantung kamu. Pilihan saya kembalikan lagi ke kamu sesuai selera kamu tentunya. Dan itu dia perbandingan 4 kamera vlogging yang harganya di bawah 1 jutaan. Selanjutnya mungkin saya akan bahas action cam dengan desain mirip GoPro yang memiliki rentang harga di 1 jutaan juga. So, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Akhir kata, terima kasih telah menyaksikan. Saya undur diri. Bye.